Baik, perkenalkan, saya Cecilia Shalom Asambe. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang ketujuh, yaitu double exponential smoothing. Di sini kita masuk pada bagian memahami double exponential smoothing. Yang pertama, sini mengatasi tren. Jadi, double exponential smoothing adalah perpanjangan dari simple exponential smoothing yang dirancang khusus untuk data deret waktu yang menunjukkan tren. Selanjutnya, perkiraan yang lebih baik, sehingga metode ini memberikan perkiraan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan tingkat data yang berubah dan kemiringan tren. Selanjutnya, dua konstanta smoothing. DIS menggunakan dua konstanta smoothing, satu untuk tingkat data alpha dan satu lagi untuk tren, yaitu beta, yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan di kedua komponen tersebut. Selanjutnya kita masuk pada komponen utama DIS, yang mengandalkan tiga persamaan utama untuk memperbarui tingkat yang dihaluskan, komponen tren, dan membuat perakiraan. Di sini persamaan pertama menghitung nilai tingkat yang dihaluskan, yang merupakan rata-rata tertimbang dari observasi saat ini dan tingkat yang dihaluskan sebelumnya ditambah tren. Dan untuk persamaan kedua menentukan nilai tren, yang menghaluskan tingkat yang dihaluskan sebelumnya. Nah, di sini kita masuk pada langkah pertama, yaitu menghitung tingkat dihaluskan pertama. Langkah pertama dalam double exponential smoothing adalah menghitung tingkat yang dihaluskan pertama. ST, S-akses, T ini adalah versi dasar dari penghalusan eksponensial. Di sini saya akan menjelaskan untuk rumus yang ada, yaitu S-aksen T sama dengan alpha kali T tambah 1 minus alpha kali S aksen T minus 1. Selanjutnya, pada rumus ini dipakai untuk menghitung nilai yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, di sini ada nilai halus pertama. Kita samakan dengan data pertama, yaitu 120. Selanjutnya, S aksen 2 sama dengan 0,2 kali 125 ditambah 0,8 kali 120 hasilnya 121. Jadi kita ambil 20% dari data baru 125 dan 80% dari data lama 120. Selanjutnya yang berikut S aksen 3 sama dengan 0,2 kali 129 ditambah 0,8 kali 121 sama dengan 122,60. Nah, data makin naik, jadi nilai halus juga ikut naik. Selanjutnya, S aksen 4 sama dengan 0,2 kali 124 ditambah 0,8 kali 122,60, hasilnya adalah 122,88. Data turun sedikit 124, jadi nilai halus juga turun sedikit. Selanjutnya S aksen 5 sama dengan 0,2 kali 130 ditambah 0,8 kali 122,88, hasilnya 124,30. Data naik lagi ke 130, jadi nilai halus ikut naik. Selanjutnya, langkah kedua menghitung tingkat dihaluskan kedua. Nah, di sini S2 aksen sama dengan alpha kali S aksen ditambah 1 minus alpha kali 2 aksen T minus 1. Rumus ini menghaluskan ulang hasil penghalusan pertama. Jadi kita haluskan S sekali lagi untuk menemukan pola tren yang lebih stabil.
Di sini untuk nilai awal penghalusan, kedua sama dengan data awal yaitu 120. Yang awalannya disebut sama agar proses bisa dimulai. Selanjutnya S2 aksen 2 sama dengan 0, 2 kali 121 ditambah 0,8 kali 120, hasilnya 120,2. Kita ambil 20% dari S2 dan 80% dari S1. Selanjutnya S2 aksen 3 sama dengan 0,2 kali 122,60 ditambah 0,8 kali 120,2 hasilnya 120,68. Data mulai naik tapi karena ini penghalusan kedua, kenaikannya lebih pelan. Selanjutnya S2 aksen 4 sama dengan 0,2 kali 122,88 tambah 0,8 kali 120,68, hasilnya 121,12, 0,12. S naik jadi S ikut naik tapi tetap halus. Selanjutnya S2 aksen 5 sama dengan 0,2 kali 124,30 ditambah 0,8 kali 121,12 dengan hasil 121,76. Penghalusan kedua naik tetapi lebih lembut dibanding penghalusan pertama. Selanjutnya untuk langkah ketiga menghitung perkiraan tingkat. Setelah kita memiliki tingkat yang dihaluskan pertama dan kedua, kita dapat menghitung perkiraan tingkat yang mewakili tingkat data saat ini yang disesuaikan tren. Nah, di sini untuk AT sama dengan 2 kali S aksen T dikurangi S2 aksen T. AT adalah perkiraan tingkat data. Saat ini kita menghitungnya dengan menggabungkan hasil penghalusan pertama dan kedua. 2 kali S membuat data mengikuti nilai terbaru, sedangkan S dipakai untuk menyimbangkan tren. Nah, di sini untuk A1 sama dengan 2 kali 120 dikurangi 120 hasilnya 120. Karena ini titik pertama, levelnya sama dengan datanya. Selanjutnya, A2 sama dengan 2 kali 121 dikurangi 120,2, hasilnya 121,80. Level naik sedikit mengikuti kenaikan data. Selanjutnya A3 sama dengan 2 kali 122,60 dikurangi 120,68, hasilnya 124,52. Level naik cukup besar karena penghalusan pertama menunjukkan peningkatan. Selanjutnya A4 sama dengan 2 kali 122,88 kurang 121,12, hasilnya 124,64. Kenaikan lebih stabil karena tren mulai terlihat. Selanjutnya A5 sama dengan 2 kali 124,30 kurang 121,76, hasilnya 126,84. Data naik cukup tajam sehingga nilai level juga naik lebih besar. 5 yaitu menghitung perkiraan tren dan perakiraan. Nah, perkiraan tren merupakan perubahan rata-rata dari waktu ke waktu, sehingga nilai dihitung dari selisih antara tingkat yang dihaluskan 2 kali.
Nah, di sini pada rumus yang pertama, B1 sama dengan 0 karena periode pertama belum punya perubahan tren. Selanjutnya untuk yang berikutnya yaitu B2, itu diambil selisih 121 kurang 120,2, hasilnya 0,8. Nah, dikalikan dengan 0,2 per 0,8, maka hasilnya 0,20. Dan untuk B3 di sini, itu dihitung selisih 122,60 kurang 120,68, hasilnya itu yaitu 1,92 yang dikalikan dengan 0,2 per 0,8, yaitu hasil akhirnya adalah 0,48. Selanjutnya untuk B4, di sini dia mempunyai hasil selisih 1,76, yaitu dengan hasil 1,76 itu dikalikan dengan 0,25, maka hasilnya adalah 0,44. Sedangkan untuk B5 mempunyai selisih 2,54, sehingga hasil dari selisih 2,54 ini dikalikan dengan 0,25 dengan hasil akhir yaitu 0,64. Selanjutnya di sini ada rumus ST ditambah M sama dengan AT tambah BT. Nah, di sini diambil dari nilai tingkat terbaru A5, yaitu 126,84, ditambahkan dengan tren terakhir B5, yaitu 0,64. Hasil akhirnya atau hasilnya adalah ramalan periode berikutnya, yaitu 127,48. Selanjutnya kita masuk pada dalam tabel. Di sini ada contoh double exponential smoothing. Nah, di sini pada kolom data aktual yang ini XT ini adalah data asli yang diamati setiap minggu. Contoh minggu yang pertama itu 120 dan minggu kedua 125 sampai seterusnya. Ini dasar semua perhitungan yang diambil. Selanjutnya untuk kolom kedua yaitu ST atau penghalusan pertama. ST menjadi pergerakan yang mengikuti data asli tapi lebih halus. Nilai ST dipakai untuk menghitung tren. Contoh di sini minggu ketiga 122,6. Ini lebih halus dibandingkan XT yaitu 129. Gunanya membuat data tidak terlalu loncat-loncat. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga yaitu penghalusan kedua. Ini adalah hasil smoothing kedua yaitu smoothing dari ST. Lebih halus lagi dibanding ST, digunakan sebagai dasar hitung level. Contoh yang minggu ketiga di sini hasilnya 120,68. Nilai makin stabil, gunanya membantu mendapatkan tren yang lebih akurat. Selanjutnya kolom keempat atau kolom level. Di sini untuk minggu kelima dengan hasil 126,84. Ini merupakan nilai dasar sebelum tren ditambahkan. Selanjutnya kolom tren yang ke-5. Di sini contoh minggu kelima dengan selisih smoothing 124,3 kurang 121,76 sama dengan 2,54. Nah, faktor smoothing 0,2 per 0,4 sama dengan 0,25. Maka BT5 di sini 2,54 kali 0,25 adalah 0,64. Ini adalah kemiringan tren. Selanjutnya untuk perkiraan rumus untuk satu periode ke depan M1 contoh minggu kelima. Untuk minggu ke-6
dia 126,84 ditambah 0,64, hasilnya 127,48. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.